Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan hadis-hadis Rasulullah SAW terdapat dalam kitab Bulughul Maram, ditulis oleh atau dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan karena ini sifatnya hadis, maka kita membaca bagaimana ulama mensyarah, menjelaskan ulang apa yang terkandung di dalam hadis. Maka kita membaca buku Minhatul Allam Syarah Bulughul Maram, tulis oleh seorang ulama besar, Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, hadis ke 1483, bab min asbabi mahabbatillahi ta'ala lil abdi. Di antara sebab seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini beliau menulis min, di antara. Artinya sebab-sebab seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Ya, di antaranya sesuai dengan hadis yang akan kita baca. Hadis datang dari sahabat Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, al-abda, seorang hamba, dengan sebab satu, at-taqiyah, kehati-hatiannya. Ya, at-taqiyatnya hati-hati. Al-ghaniyah, dengan sebab yang kedua, merasa cukup, merasa kaya. Ya, merasa kaya. Dan yang ketiga, al-khafiyah, selalu menyembunyikan tentang dirinya. Ya, tidak senang terkenal. Ya, tidak senang tampil. Ya. Ya, inilah di antara sebab dari sekian banyak sebab seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, gambaran umum tentang hadis ini, ya, yang pertama tentang cinta Allah. Ya. Ini merupakan perkara yang kita kejar. Sebab ketika seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka andai seluruh makhluk membenci orang itu, ya, maka kebencian seluruh makhluk itu tidak ada pengaruhnya. Ya,
seluruh makhluk membenci satu orang yang orang itu dicintai oleh Allah, maka kebencian seluruh makhluk itu tidak berpengaruh. Atau sebaliknya, seorang hamba dibenci oleh Allah, ya, kemudian semua makhluk mencintai dia, maka cinta semua makhluk itu tidak berguna untuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan sifat min sifatillah, sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalilun ala itsbati sifati al-mahabbatillahi ta'ala, menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat namanya al-mahabbah, mencintai. Wal mahabbatu min sifatillahi ta'ala as-sabitah lahu bil kitab was sunnah wa ijma'is salafi. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tentang mahabbah ini datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dan ijma' orang-orang salih tempo dulu, salaf, ya. Min ghairi tahrifin wala ta'til. Tidak usah kita kurangi, tidak usah kita tambah, tidak usah dimaknai lain, ya. Itu cara mengimani sifat-sifat Allah. Min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif. Bagaimana sih cara Allah? Tidak usah, ya. Seperti sifat-sifat yang lain, ya. Maka di antara tauhid itu kan ada namanya tauhid asma was sifat. Tauhid kepada nama dan sifat Allah. Misalkan Allah turun ke langit dunia setiap akhir malam, kita yakin saja udah, tidak usah ditanya bagaimana cara Allah turun, ya, cukup yakin saja, ya. Kemudian saya sering sampaikan, saking besarnya neraka, berapapun yang masuk ke dalamnya, neraka nggak bakal penuh. Kapan neraka penuh? Ketika Allah meletakkan kakinya di neraka, ya. Itu dalam Al-Quran surah Qaf dibahas oleh Allah, ya. Kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Katsir berdasarkan hadis yang sahih. Kita yakin Allah punya kaki, ya. Dia hentakkan kakinya di neraka, barulah neraka menjadi penuh, ya. Cukup yakin saja udah. Bagaimana bentuknya tidak usah. Allah punya tangan, ya. Tidak usah ditanya bagaimana bentuk tangan Allah. Yang penting kita yakin. Wala takyif wala tamsil, dan tidak boleh diserupakan dengan makhluk, ya, sifat yang ada pada Allah, ya. Allah punya tangan. Orang menolak, loh, kalau Allah punya tangan sama dengan makhluk, ya. Itu kalau dibayangkan tangan Allah seperti tangan makhluk, ya. Itu namanya tamsil, ya. Nah, itu cara salaf mengimani sifat Allah. Diyakini saja, tidak usah ditanya dan tidak usah dibayangkan seperti apa, ya. Wahiyya mahabbatun haqiqatun taliqu billahi ta'ala. Dan diantaranya tadi adalah mencintai Allah, mencintai hamba, ya. Dan itu sesuatu yang pasti bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah sebutkan Quran surah Al-Maidah 54. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, ya. Andai seluruh makhluk ini kafir kepada Allah, seluruh manusia ini kafir kepada Allah, tidak suka kepada Allah, Allah bisa mendatangkan manusia yang baru yang semuanya cinta kepada Allah, ya. Tapi Allah nggak butuh, ya. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah, ya. Allah sanggup, Pak.
membuat seluruh manusia cinta kepada Allah, Allah bisa. Ya. Tapi kita diberikan pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silahkan. Siapa yang mau kafir silahkan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Dan iman, mencintai Allah, tentu ini anugerah dari Allah. Ya. Maka dikatakan dalam hadis, innallaha yuhibbud dunya. Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi dunia kepada siapa yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Ya, maka ada orang beriman kaya, ada juga orang kafir kaya. Ya. Karena itu Allah beri kepada mereka. Tapi apa kata Nabi? Wa innallaha yuhibbul iman, yuhibbud din. Allah ya yu'tid din, memberikan keimanan, hidayah kepada orang yang dicintainya. Ya, kepada orang yang dicintai oleh Allah. Dan tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Kalau bukan karena cinta Allah, gak bisa, gak bisa. Ya. Jadi ini kaidah yang harus kita pegang. Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Allah memberi dunia kepada orang yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Tapi Allah memberikan keimanan, hidayah kepada orang yang dia cintai. Dan tidak Allah kasih kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Jadi Allah sanggup. Ya. Andai seluruh manusia ini kafir, syirik, ya, kemudian diwafatkan semua dalam waktu sekejap oleh Allah, Allah mampu, Allah bisa. Lalu Allah datangkan manusia yang baru, yang semua mereka beriman kepada Allah, itu Allah sanggup. Tapi Allah nggak butuh. Allah nggak butuh sama iman kita. Ya, Allah nggak butuh kita cinta Allah apa enggak, Allah nggak butuh. Yang butuh adalah kita. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Dan Nabi kita, Pak, selalu memohon kepada Allah. Allahumma inni as'alu hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, aku memohon cintamu. Itu Nabi kita, Pak. Ya. Allahumma inni as'alu hubbaka. Aku memohon cintamu ya Allah. Ya. Wa hubba man yuhibbuka. Dan aku juga memohon ya Allah cinta orang-orang yang engkau cintai. Ya. Itu yang diminta oleh Nabi kita. Ya. Nabi tidak meminta kepada Allah cinta manusia. Ya. Cinta manusia. Allah nggak butuh, Nabi nggak butuh dicintai manusia. Ya. Yang dibutuhkan oleh Nabi kita adalah cinta Allah dan cinta orang yang telah dicintai oleh Allah. Ya siapa? Ya para malaikat. Ya. Para nabi, orang-orang beriman. Ya. Ini yang diminta oleh Nabi. Ya. Kenapa? Dicintai orang yang dicintai oleh Allah itu juga nikmat. Ya. Itu nikmat. Kita punya teman yang telah dicintai oleh Allah, anugerah besar dari Allah. Ya. Kita punya kawan yang dia rajin beribadah, dicintai oleh Allah, itu nikmat. Ya. Itulah hakikat teman, adalah ketika kita mulai menjauh dari Allah, dia ingatkan kita. Ya. Tapi kalau kita cinta sebatas manusia, cinta karena sebatas bisnis, cinta sebatas jabatan, ya selesai.
Urusan dunia selesai, selesai juga cintanya kepada kita. Ya. Wa amalan yuqarribuni ila hubbika. Dan aku juga memohon kepadamu ya Allah, perbuatan-perbuatan yang mengantarkan cintamu kepadaku. Ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin. Ya. Aku mohon kepadamu ya Allah, bimbing aku mengerjakan kebaikan-kebaikan. Bimbing aku meninggalkan kemungkaran. Dan bimbing aku ya Allah agar aku cinta kepada orang-orang miskin. Subhanallah. Ya. Bimbing aku ya Allah agar aku cinta kepada orang-orang miskin. Ya. Kenapa? Kalau kita cinta kepada orang kaya, itu bisa jadi ada yang kita harapkan dari dia. Ya. Kita cinta kepada pejabat, mungkin ada yang diharapkan. Tapi kalau kita cinta kepada orang miskin, mohon maaf, apa yang kita harapkan dari mereka? Ujung-ujungnya dia yang minjam duit kepada kita. Ya. Tapi Nabi mengajarkan, bimbing aku ya Allah agar aku cinta orang miskin. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Di antara perkara yang mendatangkan cinta Allah, ya, makanya sekali lagi disebutkan dalam bab ini min di antara. Tentu banyak. Di antaranya ada 3 tadi. Yang pertama adalah at-taqiyah. Apa itu? Syekh Fauzan memahami al-ula ayyakuna muttaqiyan lillahi ta'ala qa'iman bi awamirih mujtaniban nawahihi. Bagaimana engkau bertakwa kepada Allah, menegakkan aturan-aturan Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Mustaqiman ala ta'atillahi ta'ala. Tidak cukup sekedar menjalankan perintah, menjauhi larangan. Yang lebih penting adalah mustaqiman. Apa itu? Istiqamah. Ya. Itu yang penting. Bertakwa kepada Allah tidak mengenal tempat. Ya. Di masjid bertakwa, di kantor bertakwa, di bisnis takwa. Itu namanya istiqamah. Ya, mustaqiman. Kokoh. Dan orang seperti ini tidak bisa tidak bisa diganggu oleh syaitan menjelang kematiannya. Ya. Tidak bisa diganggu oleh syaitan. Karena orang yang akan meninggal dunia itu, Pak, itu dikepung oleh syaitan, Pak. Ya. Orang yang akan menghembuskan nafas terakhirnya itu dikepung oleh syaitan. Itu dibahas dalam kitab At-Tazkirah Imam Qurtubi. Ya, dikepung oleh syaitan. Nah, orang yang istiqamah tidak bisa diganggu oleh syaitan. Memang syaitan berusaha, tapi enggak berhasil. Maka Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallahu summas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Ya, orang-orang yang istiqamah ketika dia akan meninggal dunia itu didatengin oleh malaikat. Ya. Dia dikepung oleh syaitan tapi juga Allah kirim kepada malaikat. Ya. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat ayat 33. Shadiqan fi qaulih. Dia selalu jujur dalam ucapannya. Ya. Orang yang bertakwa itu shadiqan fi qaulih. Jujur. Ya. Bukan pembohong. Ya. Dan ini modal kita. Ya, kejujuran. Makanya Bapak Ibu pernah dengar cerita namanya sahabat Ka'ab bin Malik. Dia pernah dihajar Nabi. Hajar itu tidak ditegur oleh Nabi. Karena dia tidak berangkat perang Tabuk. Ya, Nabi serukan untuk perang, dan itu perang sifatnya fardu ain. Begitu berangkat kemudian perang, tidak terlihat Ka'ab bin Malik.
Kemana Ka'ab bin Malik? Ada yang bilang, paling dia begini, paling begitu. Ya, Nabi abaikan. Begitu pulang dari lembah Tabuk, ya, karena ada kabar akan diserang oleh 100.000 bangsa Romawi, ternyata nggak datang. Pulang setelah 7 hari. Ditanya Ka'ab bin Malik oleh Nabi, kenapa kau tidak ikut perang? Apa alasanmu? Gak punya alasan, ya. Dan Ka'ab bin Malik ini terkenal orang jujur. Kata yang lain, udah kamu bikin-bikin alasan saja. Kamu pasti dipercaya. Kamu pasti dipercaya sama Nabi. Karena kamu sudah terkenal orang jujur. Tapi itu tidak dia lakukan. Ya. Dengan kejujurannya, dia dihukum oleh Nabi. Ya. Nabi ingin tahu alasan tidak ikut perang itu apa. Hanya ingin dengar Nabi. Ya, Nabi ingin dengar, tapi tidak disampaikan. Karena memang nggak ada. Ya, akhirnya dihukum. Itulah kadang-kadang kejujuran itu terasa pahit, tapi berakhir dengan manis. Ya, maka nasihat buat saya, buat kita semua harus jujur. Ya, mukhlisan fi amalih. Orang yang bertakwa itu ikhlas dalam beramal. Ya, semata-mata karena Allah. Ya. Terutama dalam hal-hal besar. Makanya saya baca dalam kitab panduan haji umroh Ustadzul Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Ya, setelah orang membaca labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, kalau orang mau umroh itu kan niat ihram, itu ada lafaz lagi yang diikuti yang datang sesudah niat itu. Apa itu? La riya'a fihi wala sum'ah. Bapak yang ingin haji tahun ini atau yang ingin umroh, ya, begitu kita membaca labbaik Allahumma umratan, di dalam hati ikuti dengan ucapan la riya'a fihi wala sum'ah, tidak untuk diperlihatkan dan tidak untuk diperdengarkan. Kalau tidak, sia-sia haji kita, sia-sia apa? Umroh kita. Kenapa? Hilang keikhlasan. Maka orang bertakwa itu, kata Syekh, adalah mukhlisan fi amalih. Ya, adalah orang yang selalu berusaha ikhlas dalam amalnya. Dan ini mudah saya bahas, mudah saya sampaikan. Tetapi kata para ulama, dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid, tidak ada penyakit yang paling susah disembuhin melebihi penyakit ingin dipuji. Ya, kalau penyakit badan sekeras apapun, sekritis apapun, bisa jadi obatnya ada di sini, ada di situ. Ya, tapi penyakit hati ingin dipuji ini susah obatnya. Ya, maka kata mereka, kata Ibnu Qayyim mengutip ungkapan-ungkapan para ulama salaf, tidak ada penyakit yang paling berat untuk kami obati melebihi beratnya penyakit riya, ingin dipuji. Ya, makanya kaitannya nanti dengan nomor 3, kenapa ibadah-ibadah seperti sholat sunnah itu lebih bagus dikerjakan di rumah. Kenapa? Lebih terjaga dari pandangan manusia. Sholat di rumah yang sifatnya sunnah 25:1 dengan sholat sunnah yang dikerjakan di masjid. Ya, untuk menjaga keikhlasan. Sanian, yang kedua, sebab yang kedua orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyakuna ghaniya billahi ta'ala mustaghniyan amma fi aidin nas. Yang kedua adalah ayyakuna ghaniya, dia merasa kaya. Ya, dia merasa kaya, ghaniya billah, kepada Allah. Artinya dia yakin betul bahwa Allah sudah banyak memberikan sesuatu kepadanya. Ya. Maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghaniyah, merasa kaya, merasa banyak. Apalagi yang
Allah belum kasih kepada kita. Ya. Meskipun demikian, tetap saja orang banyak yang kufur nikmat. Maka kalau kita baca Quran surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura, kemudian dilanjutkan, ya, ada namanya syakira, ada namanya kafura. Ada manusia yang syakira. Syakira kalau kita belajar bahasa Arab artinya isim fa'il dari syukur. Sedikit yang bersyukur. Nah, ketika Allah menyebutkan kata kafir, artinya kufur nikmah, Allah menggunakan masdar kafuro. Itu dalam Quran surah Al-Insan. Apa artinya kafuro? Banyak yang kufur nikmat. Ya, banyak. Maka Allah juga katakan, wa qalilum min ibadiyash syakur. Sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Ya. Terutama kalau kita sudah berumur di atas 40 tahun. Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Kalau kita sudah berumur di atas 40 tahun, apa yang harus lebih kita tingkatkan? Yang harus lebih kita tingkatkan syukur kita kepada Allah. Lihat Al-Ahqaf ayat 15. Kemudian yang kedua, apalagi? Harus lebih banyak waktu untuk orang tua. Ya. Bagi antum, bagi saya yang sudah berumur di atas 40 tahun, masih punya orang tua, harus lebih banyak waktu untuk orang tua. Ya. Nah, kenapa kita banyak bersyukur kepada Allah di usia di atas 40 tahun? Karena segala-galanya Allah sudah kasih kepada kita. Ya. Usia 40, istri sudah punya, usaha sudah punya, rumah punya, mungkin juga cucu sudah punya, apalagi yang belum Allah kasih. Ya. Tinggal kita tingkatkan syukur kepada Allah. Ya. Makanya setiap selesai sholat, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi kalau memandang ya sedikit, ya tetap orang kufur kepada Allah. Ya, kufur. Nah, di antara caranya, bagaimana kita agar senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah berikan kepada kita? Mustaghniyan amma fi aidin nas. Ya, jangan butuh kepada harta orang. Ya, jangan butuh kepada harta orang. Ya. Nikmati apa yang ada pada diri kita. Ya. Jangan sekali-kali tampakkan kekurangan kita kepada manusia. Ya. Meskipun bisa jadi di rumah kita kurang, tapi jangan tampakkan kekurangan kita kepada manusia. Ya. Apa wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW? Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Malaikat Jibril berwasiat kepada Nabi, i'mal ma syi'ta, ish ma syi'ta, fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesuka hatimu, wahai Muhammad, tapi ingat, engkau akan mati, wahai Muhammad. Ya, ini wasiat kepada Nabi dari malaikat Jibril. Ish ma syi'ta, fa innaka mayyitun. Sudah, wahai Muhammad, silahkan kamu hidup dengan caramu sendiri, terserah kamu. Tapi ingat, engkau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Wahai Muhammad, silahkan engkau berbuat sesuka hatimu. Mau ngapain saja terserah. Ya. Tuh, silahkan. Mau ngapain terserah kamu. Tapi ingat, wahai Muhammad, seluruh perbuatanmu itu ada pertanggungjawabannya di hari akhir. Ya, di dunia bisa lolos, di hari akhir nggak bisa. Di dunia bisa selamat, di hari akhir tidak bisa selamat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquhu. Silahkan cintai siapa saja yang ingin engkau cintai. Tapi ingat, wahai Muhammad, engkau akan berpisah dengannya.
Ya, siapa yang paling kita cintai? Ya Rasul, meninggal. Ya, betapa cintanya Umar kepada Rasul. Akhirnya meninggal. Ya, gak terima Umar bin Khattab. Siapa yang berkata Muhammad meninggal, saya penggal lehernya. Itu sebagai wujud apa? Wujud cinta. Ya, secinta-cintanya kepada manusia tetap berpisah. Ya, orang tua cinta pada anak berpisah. Kita cinta pada orang tua berpisah. Cinta kepada pasangan berpisah. Ya, cinta kepada istri berpisah. 6 bulan sudah punya istri baru, Pak. Ya, pasti yang tidak akan berpisah dengan kita Allah, kata ulama. Ya, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Makanya jangan terlampau cinta kepada manusia, kecuali yang benar-benar dicintai oleh Allah. Ya. Yang keempat, ya, tadi apa tadi? Yang pertama, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat engkau akan mati. Yang kedua, berbuatlah engkau sesuka hatimu, tapi ingat engkau semua perbuatanmu apa? Akan ada pertanggungjawabannya di hari akhir. Yang ketiga, cintai apa yang ingin engkau cintai, tapi engkau akan terpisah dengannya. Yang keempat, wa'lam, ketahuilah kemuliaan manusia itu, wahai Muhammad, karena dua. Orang itu akan mulia, akan dihormati karena dua. Apa itu? Biqiyami lailih, dengan sholat malamnya. Ya, posisimu akan diangkat oleh Allah, akan dimuliakan oleh Allah dengan sholat malam. Wastilna amma fi aidin nas. Yang kelima, ya, syarat agar engkau menjadi orang yang mulia, hendaklah engkau merasa cukup kepada harta orang. Artinya apa? Jangan membutuhkan harta orang. Ya, engkau merasa kaya dengan apa yang Allah berikan kepada. Engkau akan dihina oleh manusia kalau sedikit-sedikit minjam duit, dikit-dikit minta bantuan untuk diri sendiri. Ya, gimana kabarnya? Sehat, cuma kantongnya nggak sehat. Ya, dikit-dikit tolong bantu saya, tolong. Ya, maka mulai saat itu orang akan merendahkan. Ya, orang akan merendahkan. Maka wasiat malaikat Jibril, merasa cukuplah engkau dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, mustaghniyan amma fi aidin nas, radiyan bima qasamallahu lah, redha terhadap apa yang Allah bagi kepadamu. Ya, sudah banyak, terasa sedikit karena sering melihat harta orang. Itu dia masalahnya. Ya, sehingga kita merasa apa yang ada pada diri kita sedikit karena melihat yang lebih tinggi dari kita. Ya, maka kata ulama, kata Syekh Fauzan, radiyan bima qasamallah, hendaklah engkau redha menerima apa yang Allah berikan kepada. Ya, Allah maha tahu kenapa saya tidak kaya. Bisa jadi kalau saya kaya, saya bisa sombong. Kenapa dia kaya? Allah tahu dia diberikan harta yang banyak karena dia bisa dermawan kepada orang. Dia bisa banyak membantu orang. Itu semua Allah atur, Allah ketahui. Ya, bisa jadi Allah tidak ngasih seperti yang orang kasih kepada saya. Mungkin saya akan sombong, mungkin saya akan lalai dan sebagainya. Ya. Fala yata'allaqu qalbahu bima fi aidin nas. Jangan sekali-kali kita menggantungkan hati kita kepada manusia. Ya, jangan gantungkan hati kita kepada manusia. Ta'allaq qalbaka ila Allah. Gantungkan hatimu kepada Allah. Ya, gantungkan hatimu kepada Allah. Wala yata'allaq bid dunya. Jangan engkau gantungkan hatimu ke dunia. Ya, jangan gantungkan hatimu ke dunia. Ya. Bal razaqahullahu al-qana'ah wal kafaf. Ya. Dan kita berusaha agar kita dianugerahi sifat al-qana'ah, al-kafaf, merasa cukup.
Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, qad aflaha man aslama. Orang yang paling beruntung adalah orang yang orang Islam. Ya. Tidak ada keberuntungan selain Islam. Ya. Tidak ada kemenangan selain Islam. Wa ruziqa kafafa. Dan beruntunglah orang yang diberikan rezeki oleh Allah lalu dia merasa cukup. Ya. Wa qanna'allahu bima atahu, dan dia qanaah ya terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Wa hadza huwal ghina haqiqah. Inilah hakikat kekayaan. Merasa cukup. Sedikit cukup, kaya cukup. Ya, itulah kaya. Sehingga kalau kita buka dalam Al-Qur'an, Allah katakan lawan kata kaya itu bukan miskin, Pak. Ya, lawan kata kaya bukan miskin. Aghna wa aqna, kata Allah. Ya. Dialah Allah yang mengayakanmu dan mencukupkanmu. Ya, sebutkan Allah dalam salah satu ayat. Allah yang menyembuhkanmu ketika engkau sakit. Allah yang memberikan hidayah kepadamu ketika engkau tersesat. Wa aghna wa aqna. Allah yang mengayakanmu dan yang mencukupkanmu. Lawan kata kaya di dalam Quran bukan apa? Bukan miskin, tetapi apa? Cukup. Ya, di dalam Al-Quran surah aghna wa aqna. Surah An-Najm ayat 48. Surah An-Najm ayat 48. Allah menyebutkan lawan kata kaya itu bukan miskin, tapi apa? Cukup. Ya. Sehingga orang kaya kalau dia tidak cukup tetap dikatakan miskin. Orang miskin ketika merasa cukup, maka dia sesungguhnya adalah orang kaya. Surah apa tadi? An-Najm ayat 48. Yang ketiga, sebab yang ketiga dari sekian banyak sebab kenapa orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tsalithatun ayyakuna khafiyya. Yang ketiga adalah hendaklah ia senantiasa merasa khafiyya. Apa itu? La yata'arrad lisyuhrah. Dia tidak senang terkenal. Ya, dia tidak senang pamer. Ya. Bisa jadi dia ahli ibadah, bisa jadi dia orang kaya yang dermawan, ya, tetapi dia tidak senang pamer dengan hal tersebut. Ya, di saat sekarang sebagian orang atau kebanyakan orang ingin terkenal, ya, itu penyakit. Ya, saya pernah mendengarkan khutbah Syekh Sudes tentang libasus syuhrah. Ya, luar biasa beliau. Saya masih ada rekaman khutbah beliau, khutbah Jumat. Tema khutbahnya itu libasus syuhrah, pakaian terkenal. Dan ini yang menjangkit kebanyakan manusia sekarang, ingin terkenal. Ya. Nah, orang yang dicintai oleh Allah la yata'arrad lisyuhrah. Ya. Wala yarghabu fiha, dan dia tidak berharap terkenal. Dia tidak ingin terkenal, ya. Lakin, nah, tetapi kata Syekh, law ishtahara biduni qasdin minhu, ketika engkau terkenal yang dimana bukan tujuanmu, tiba-tiba engkau terkenal, ya, karena dia sering membantu orang, bukan tujuannya, bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, tapi karena banyak yang dia bantu, akhirnya orang yang membantu itu cerita bahwa dia orang baik. Kenapa banyak yang dia bantu? Sama sekali yang membantu itu nggak ada niat untuk terkenal. Ya. Lau ishtahara biduni qasdin minhu. Ketika engkau terkenal yang bukan itu, tujuan bukan itu. Ishtahara bi ta'atillahi wa ibadati, engkau terkenal sebagai ahli ibadah. Ya.
engkau terkenal sebagai orang yang taat kepada Allah, yang bukan itu tujuanmu. Aw ishtahara bil ilmi, engkau terkenal dengan ilmumu, ya, dia orang yang alim, dia terkenal. Aw bil badli wal ata, engkau terkenal karena sering membantu, engkau terkenal karena sering memberikan harta, dermawan kepada orang. Aw nahwa dzalik, atau yang semisalnya. Dengarkan baik-baik, apa itu? Fahadha minal bushra allati ujjilat lahu. Allah. Fahadha minal bushra, ini adalah kabar gembira dari Allah bahwa engkau nanti akan masuk surga. Ya. Siapa yang beribadah, ya, siapa yang senang membantu, siapa yang memperjuangkan agama Allah, ya, karena Allah semata, kemudian dia menjadi terkenal, dia itu pejuang agama Allah, dia itu orang yang dermawan, dia itu orang yang senang berinfak, dia terkenal. Sama sekali tidak ada tujuannya untuk terkenal, tetapi dia terkenal. Sesungguhnya itu adalah apa tadi? Busyra, kabar gembira dari Allah bahwa nanti di hari akhir sesudah meninggal dia akan masuk surga. Ya. Tetapi ketika berita itu sampai kepadanya, lalu dia disanjung, apa responnya? Udah, jangan teruskan pujian. Ya, gak usah kau teruskan. Ya, saya tidak sesuai yang kamu puji. Ya, kamu tidak tahu siapa saya sebenarnya. Ya, udah gak usah teruskan sanjunganmu, gak usah teruskan pujianmu. Ya, tapi banyak telinga mendengar bahwa dia orang baik. Satu kampung tahu kalau dia orang baik. Teman-teman kerjanya tahu kalau dia orang baik. Teman-teman pedagangnya tahu kalau dia orang baik. Ya, akhirnya tidak bisa dibendung lagi pujian. Apalagi kalau pujian itu datang sesudah dia meninggal dunia. Ya, sesudah dia meninggal dunia. Di antara tanda husnul khatimah, dia dipuji sesudah dia meninggal dunia. Terungkap siapa dia yang sebenarnya. Ya. Dan waktu dia hidup, dia adalah orang yang senang menyembunyikan dirinya. Ya. Ternyata yang dia bantu bukan hanya 100 orang. Yang dia bantu ternyata 300 orang. Kapan itu terungkap? Setelah dia meninggal. Orang-orang bercerita, dia itu orang baik, dia itu orang banyak bantu saya. Kemana dia sekarang? Dia sudah meninggal dunia. Banyak yang menangis. Ya, banyak yang menangis. Dan itu adalah tanda husnul khatimah. Maka saudaraku, hendaklah kita menyembunyikan diri kita. Ya. Kebaikan-kebaikan yang bisa kita sembunyikan, kita sembunyikan. Ya. Ketaatan-ketaatan yang bisa kita sembunyikan, kita sembunyikan. Ya. Tidak usah kita ceritakan. Ya. Dan jangan senang jadi orang terkenal. Ya. Jangan senang jadi orang yang masyhur. Ya. Kita ya ternyata di satu kampung bangun masjid. Orang nggak tahu. Kita ternyata bakti ke orang tua. Orang nggak tahu. Nggak usah kita cerita. Ya. Maka saya nasihatkan pada diri saya dan diri kita semua. Jangan bermudah-mudah menyebar berita bahagia, ibadah di media sosial kita. Ya. Jangan bermudah-mudah. Ya. Orang terkenal bisa karena ibadahnya, bisa karena ilmunya. Ya. Ini namanya libasus syuhrah, pakaian terkenal. Dan kata Nabi
Siapa man labisa libasa syuhrah, barang siapa yang memakai pakaian terkenal, artinya siapa yang menyengaja dirinya melakukan sesuatu agar terkenal, apakah itu dengan ibadah atau dengan dunia, maka Allah akan merendahkannya. Ya, merendahkannya. Bisa terkenal karena hartanya, mobilnya yang bagus, pakaian yang bagus. Dia sengaja pakai agar terkenal. Ya, itu namanya libasus syuhrah. Ya. Makanya kata ulama, ketika kita mampu membeli barang-barang mahal, tapi kalau kita di tengah orang-orang miskin, usahakan tidak usah ditunjukkan. Ya, tidak usah ditunjukkan kepada orang-orang miskin. Ya. Jadi karena waktu kita sudah selesai, insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan mendatang, Juni, Mei ya. Azan. Ya, demikian kajian kita. Kita lanjutkan bulan depan. Mudah-mudahan saya belum pulang kampung karena akhir bulan ini saya pulang ke pulau. Ya, mudah-mudahan masih di sini. Mungkin ada yang ditanya? Cukup ya. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan 3 sebab tadi.